Liburan yang indah sekali ya, Snowy. Snowy? Ayo, sekarang kita kembali ke hotel. Aku lapar sekali. Halo, Kapten. Harimu menyenangkan? Menyenangkan sekali. Terima kasih. Kau tahu, Kapten, kau perlu udara segar. Bagaimana ikut hiking denganku besok? Tidak, terima kasih. Bagiku itu bukanlah liburan. Satu pesawat yang menuju daerah Kathmandu jatuh di pegunungan Himalaya. Pesawat pencari dan tim penyelamat telah melihat puing-puing pesawat kemarin di daerah yang terpencil dan berbahaya. Dalam hal ini, tim penyelamat mengalami kesulitan. Tak ada yang selamat dari kecelakaan seperti itu. Kasihan mereka. Aku mau mandi sebentar. Kau siapkan saja papan caturnya ya, Kapten. Tentu jika kau siap untuk kalah kali ini. Dia dalam bahaya. Apa yang harus kulakukan? Melindunginya dengan kudaku? Ah, tidak. Menteriku bisa dengan mudah dimakan. Rasanya aku mengantuk sekali. Skak! Skak? Oh, bagaimana aku selamatkan ratuku? Dia akan menyerang dari belakang, lalu menyerang menteriku dari samping. Musuh akan melindungi bentengnya dengan pion, dan terpaksa mengorbankan menterinya. Tapi pengorbanannya tak akan sia-sia. Mata dibayar dengan mata. Aku akan ambil bentengnya. Apa ada badai topan, Tintin? Maaf. Maafkan aku semuanya. Maaf, Kapten. Aku mendapat mimpi yang buruk sekali. Mimpiku tentang temanku Chang. Pesawatnya jatuh dan dia memanggilku untuk minta bantuan. Kau mimpi kecelakaan pesawat yang diberita itu? Mungkin. Kau hanya terlalu lelah. Tidurlah. Besok pagi tentu akan terasa segar. Baik. Selamat malam, Kapten. Selamat pagi, pecinta daratan. Bagaimana kabarmu? Aku tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk lagi? Iya. Mungkin surat ini bisa menghiburmu. Surat ini baru tiba tadi pagi. Surat dari siapa ya? Chang! Ada apa lagi? Ini surat dari Chang. Dia akan datang kemari. Dia mau mengunjungi pamannya di Kathmandu. Dan dari sana katanya dia akan kemari. Kathmandu? Bukankah itu jalur pesawat yang naas itu? Ada 6 awak pesawat dan seorang delegasi ilmuwan. Ikut serta dengan para ilmuwan yang juga hilang adalah seorang pemuda Cina. Chang, temanku Chang yang malang. Tidak, aku tak percaya itu. Aku tahu kenapa aku dapat mimpi buruk itu. Chang masih hidup, dia minta bantuan. Tintin. Tidak, aku tahu apa yang akan kau katakan, tapi mimpi itu bukan suatu kebetulan, Kapten. Tunggu, mau kemana kau? Kathmandu. Kathmandu? Tintin, ini gila. Kau tak bisa menembus separuh dunia hanya karena mimpi. Pokoknya aku akan tetap pergi, Kapten. Baik, pergilah. Tapi jangan ajak aku karena aku tak mau ikut. Selamat datang, semoga Anda menikmati penerbangan Anda. Terima kasih.
Baik, yang aku tahu pamannya Chang punya toko di sekitar sini. Jadi kau tak tahu tujuanmu? Aku tahu ada di sekitar sini, tapi di mana ya? Ini konyol. Kau jalan seperti orang yang berjalan sambil tidur. Awas! Hei, hati-hati jika berjalan. Dasar manusia tolol. Kau yang harus berhati-hati. Kau tidak lihat aku membawa barang yang berat. Kau dapat lawan yang setimpal, Kapten. Tampaknya enak untuk dimakan. Seperti permen. Terima kasih. Panas! Panas! Mulutku kepanasan! Tuan Chang Li Chen, Iya, namaku Tintin dan aku teman keluarga Chang. silakan masuk. Chang akan segera pulang. Dia ada di sini. Putraku Chang Lin Yi. Maaf, ada kesalahpahaman. Aku mencari Chang Chon Chen. Keponakanku tewas dalam kecelakaan pesawat 2 hari yang lalu. Tapi aku pikir dia masih hidup. Itu sangat mustahil. Aku dapat surat dari polisi. Aku tidak percaya itu dan karena itu aku ada di sini. Aku sekarang butuh serpa yang bisa memanduku ke tempat kecelakaan. Hanya 1 orang yang mau. Tapi aku tahu jawabannya. Tidak. Itu terlalu berbahaya. Jika ku antar kalian ke sana, 3 nyawa lagi akan melayang. Pikirkan baik-baik, Tintin. Kau benar. Aku tak bisa pertaruhkan jiwa orang lain. Nah, begitu tentu akan lebih baik. Aku akan pergi sendiri. Ayo Snowy, kita berangkat. Hai, pecinta daratan. Jangan bilang apa-apa. Aku akan ikut, kau suka atau tidak. Dia teman yang baik. Ya, itu benar. Panas sekali. Aku harus istirahat. Hah? Kalkulus, sedang apa kau di sini? Sepertinya aku sedang kehilangan payung. Aku punya banyak payung. Jangan bohong. Itu seperti sebuah cabai merah. Hah? Skatman. Sahib, kau tidak apa-apa? Apa perlu aku bawakan? Tidak, tidak perlu. Aku bisa bawa sendiri. Aku tidak perlu bantuan orang lain. Tentunya tidak terlalu sulit. Ini mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Kapten, salah jembatan. Kita harus menyeberangi jembatan yang satunya. Aku tahu itu. Aku bisa menyeberangi jembatan ini dengan mata tertutup. Mungkin tidak. Jangan lakukan, Snowy. Ayo, lakukan saja. Jangan, Snowy. Itu buruk. Jangan ribut. Ayo cobalah. Di mana Snowy?
Snowy? Snowy, ada apa? Ada apa, Snowy? Hei, jangan, tunggu! Snowy! Snowy! Bertahanlah, aku datang! Bertahanlah, Snowy! Ya, dapat! Ayo kita pergi, Snowy. Kita harus berhati-hati, Sahib. Banyak bahaya yang menghadang. Aku tahu itu, Tarki. Tapi kita tidak boleh menyerah. Apa ini, Tarki? Itu adalah Chortan, tempat menyimpan abu jenazah lama. Wow, bagus sekali. Benar kan, Kapten? Berhenti, Sahib. Jangan lewat sebelah kanan Chortan. Apa? Lakukan apa yang dia bilang, atau arwahnya akan marah. Kiri, kanan, apa bedanya? Tolong! Awas, Sahib! Lewat kiri! Aku berusaha! Apa ini? Itu teh sampah. Bubur barley dicampur teh dan mentega. Suara apa itu? Itu suara Yeti. Manusia salju yang jahat itu? Omong kosong. Itu hanya suara angin. Bukan, Sahib. Itu bukan suara angin. Yeti jahat sekali. Dia suka memakan mata dan tangan manusia. Kita kembali saja. Tidak. Apapun itu kita tidak boleh kembali. Temanku di atas sana membutuhkan bantuan. Snowy, ada apa? Sekarang kalian percaya? Sekarang kita kembali. Yeti akan memakan kita. Aku bosan dengar cerita tentang Yeti. Aku bilang Yeti itu tidak ada. Lalu jejak kaki ini punya siapa? Mudah. Ini jejak kaki beruang yang lewat di atas salju. Ini bukan jejak kaki beruang, tapi Yeti. Omong kosong. Aku tidak membutuhkan ocehanmu. Ayo turun, makhluk purba besar berbulu. Jangan berteriak, Sahib. Nanti saljunya longsor. Aku menunggumu, babon besar. Ayo, aku menunggumu. Cepatlah turun, ayo. Lari! Aku menunggumu, makhluk besar brengsek. Dasar sial. Oh tidak, para porternya kabur. Kita harus kembali. Terlalu berbahaya untuk pergi tanpa mereka. Tidak, kita masing-masing bawa satu ransel. Aku tak mau tinggalkan Chang. Di sana. Mungkin Chang membelikan ini untuk saudaranya. Kenapa kau bicara begitu? Gunung ini kejam, Sahib. Sudah banyak yang menjadi korban.
Kita berkemah di sana. Besok kita kembali. Sahib! Sahib! Biarkan dia pergi. Dia ingin sendiri. Jika Chang selamat, dia pasti akan cari tempat berlindung. Ceruk batu atau gua. Itu dia. Tak apa-apa, Snowy. Itu hanya suara angin. Apa? Chang, dia selamat. Aku sudah duga. Oh tidak, salju. Kau lihat Tintin? Tidak, Sahib. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai saljunya berhenti. Kita berdoa saja semoga Tintin selamat. Jangan jauh-jauh, Snowy. Ini sia-sia. Harusnya kita jangan tinggalkan gua. Ayo kita kembali. Oh tidak, jejak kita tertutup salju. Ada apa, Snowy? Kapten! Kapten! Hei, Kapten! Dia tak dengar suara kita. Dia... Tarke, Tintin pasti selamat, kan? Sulit untuk selamat dari badai salju jika tidak ada tempat untuk berlindung. Badai ini sudah berjam-jam tak berhenti. Dengar. Itu suara Snowy. Kita harus hati-hati, Sahib. Itu dia. Anjing baik, Snowy. Tintin di mana? Jatuh ke dalam retakan salju. Tintin! Turunkan aku. Siap? Mulai! Jangan jatuhkan aku, Sahib. Cepat turun! Kapten? Kapten! Jangan sekarang, aku sedang sibuk. Ah? Kau sedang apa? Tintin! Talinya! Maaf atas kejadian tadi, Tarki. Kasihan. Kau kedinginan ya? Bagaimana kau bisa keluar, Sahib? Kukira sudah tamat riwayatku. Jatuhnya jauh sekali. Salju yang lembut mungkin menahan jatuhku. Aku tak ingin mendaratnya. Saat siuman kukira aku terperangkap. Tapi dasar kahan itu, lerengnya menanjak. Dan aku mengikuti lereng itu sampai temukan tempat keluar. Kau beruntung. Berbahaya berjalan di saat badai. Tapi aku sedang mengikutimu, Kapten. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah keluar dari pesawat.
Itu bukan aku, Sahib. Hah? Yeti? Kita harus pergi dari sini. Dia tahu di mana kita berada. Bagaimana dengan Chang? Dia sudah meninggal, Sahib. Tidak, aku temukan sebuah gua kecil di sana. Nama Chang dituliskan di atas batu. Hah? Dan aku jadi semakin yakin Chang masih hidup. Ah, Besok kita akan pergi mencari Cheng. Tapi sekarang kita kembali ke pesawat. Aku tak tahu di mana kau berada, Chang. Tapi aku yakin kau masih hidup. Aku janji. Semua dimulai saat aku dan Kapten Hedok sedang berlibur. selamat pagi pecinta daratan. Ada surat untukmu yang datang tadi pagi. Ini dari Chang. Dia akan datang kemari. Dia akan mengunjungi pamannya di Kathmandu beberapa hari. Kathmandu? Ku dengar ada kecelakaan pesawat di sana. Diberitakan tak ada yang selamat. Di antara korban yang hilang, ada seorang pemuda Cina. Tidak, aku tak percaya itu. Kami segera berangkat ke Kathmandu, di mana kami menyewa seorang serpa bernama Tarki yang akan memandu kami ke tempat kecelakaan. Banyak bahaya mengintai dan tidak terduga. Suara apa itu? Itu suara Yeti. Manusia salju yang jahat itu? Esoknya kami tiba di tempat kecelakaan dan aku segera tahu bahwa selama ini aku benar. Chang, dia masih hidup. Sudah kuduga. Besok kita akan pergi mencari Cheng. Tapi sekarang kita kembali ke pesawat. Aku tak tahu di mana kau berada, Chang, tapi aku akan menemukanmu. Aku janji. Kita harus pergi, Sahib. Jika tidak mau mati kedinginan, cuaca buruk akan segera tiba. Dia benar, Tintin. Kau sudah berusaha semampumu sebagai manusia. Tarki, Kapten, tunggu. Ada sebuah benda kuning di tebing batu itu. Itu syal. Itu pasti milik Chang. Itu, di bawah tebing itu. Lihat.
Tidak, Sahib. Hanya pendaki berpengalaman dengan peralatan dan sepatu yang tepat yang bisa ke sana. Sial apa? Sial itu. Aku tidak melihat sial. Mungkin sal itu tertiup angin ke sana. Atau mungkin sal itu dibawa oleh Yeti. Ada Yeti atau tidak, aku akan memeriksa ke sana. Aku tidak ingin ikut denganmu. Baik. Aku dan Kapten akan mencari Chang. Sutra Cina. Ini pasti milik Chang. Dia pasti lewat sini. Ayo. Ayo Kapten, tetap di sisi dan kau akan temukan pijakan kaki. Tarki benar. Chang tak mungkin mendaki tebing ini. Kapten, Aku akan coba berayun. pelan-pelan Kapten. Brengsek. Ini benar-benar tak ada gunanya. Kau bisa menarikku ke atas. Tidak bisa. Kalau terpeleset, tamat riwayat kita. Coba memanjat. Aku tak bisa. Tanganku terasa beku. Kau bisa melepas ranselnya? Untuk itu aku harus melepas tambangnya. Jika begitu, aku tak punya pilihan. Kapten, apa yang kau lakukan? Aku mencoba melepaskan diri. Sobat lama, Jangan lakukan itu, Kapten. ini lebih baik ketimbang kita berdua yang jatuh. Bodoh. Sebaiknya kau potong tambangnya, Tintin. Tidak. Sahib! Tarki. Tintin! Terima kasih, Tarki. Kami berhutang budi padamu. Tidak, Sahib. Justru aku yang berhutang budi padamu. Kesetiaanmu pada Cheng yang mengajariku tentang arti persahabatan. Aku harusnya tidak meninggalkanmu. Badai akan segera datang. Kita harus cari tempat berlindung. Di balik batu itu. Cepat, tenda itu satu-satunya harapan kita. Aku akan ambil batu untuk pemberat ujungnya. Angin brengsek. Hah? Kapten! Lepaskan! Yeti! Sungguh, aku tidak bisa percaya. Kita harus bergerak terus. Dia tahu di mana kita berada. Harus istirahat. Tidur. Kapten, jangan. Bangun, Kapten. Kau bisa beku. Ayo. Sahib, lihat! Sebuah biara! Sudahlah, Kapten. Ayo bangun. Di bawah sana ada biara. Ayo, Kapten. 5 menit lagi. Kita harus menggendongnya. Suara apa itu? Dewa Putih sedang murka. Dewa Putih itu hanya salju longsor. Lihat. Kilat bertua dapat visi lagi. 2 pria dan seorang anak laki-laki. Mereka baru saja jatuh dari surga. Anak laki-laki ini punya hati mulia. Anjing kecilnya seputih salju.
ditelan oleh awan putih. Tenaganya sudah hampir habis. Snowy. Aku tak bisa membantu, Snowy. Tolong serahkan ini ke biara di bawah sana ya, Snowy. Jangan, Snowy. Kau harus menyampaikan pesan ini. Pesan itu soal mudah. Tulang seperti ini jarang kau dapat, Snowy. Bagaimana dengan Tintin? Itu pasti anjing gila. Tangkap dia. Awas. Anjing gila. Anjing gila. Hati-hati, jangan sampai lepas. Jangan biarkan dia lolos. Tidak. Jangan dipukul. Kalian tidak lihat ya? Ini serbuk salju seperti yang dilihat dalam visi kilat bertuah. Ada orang yang dalam bahaya di gunung. Cepat, kita harus mengikutinya. Baiklah, aku datang. Ini pasti biara itu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tintin? Aku, Pendeta Agung Corbiong, mengucapkan selamat datang. Bukankah masih ada anggota lainnya? Sekarang dia masih tidur, Tuan. Sekarang aku sudah bangun. Kapten! Tintin! Oh! Tarki! Senang bisa berjumpa denganmu. Siapa pria dengan topi bagus itu? Kapten Hedok, perkenalkan ini Pendeta Agung. Para biarawannya menyelamatkan kita dari longsor. Silakan Anda duduk, Guntur Gemuruh. Terima kasih, Pak. Laksamana Agung. Kenapa kalian mempertaruhkan nyawa kalian di gunung kami? Kami sedang mencari temanku yang hilang dalam kecelakaan pesawat. Burung besi yang jatuh itu. Tapi itu sudah beberapa malam lalu. Kami rasa temanmu tidak mungkin hidup. Ceritanya begini, Pendeta Agung. Tintin mendapat mimpi aneh bahwa Chang masih hidup. Jadi dia membawa kami ke gunung ini untuk mencari Chang. Kedengarannya memang gila, tapi aku yakin bahwa Chang masih hidup. Cinta yang kau tunjukkan itu amat mulia tapi bodoh. Gunung-gunung di Tibet tidak melepaskan siapapun yang jadi korbannya. Pendeta Agung ini tahu keadaan di sini, Tintin. Kau harus terima kenyataan. Dengarkan ucapan Guntur Gemuruh. Dia pun bisa melihat kenyataan. Sekarang kalian harus pergi. Kami tidak menerima orang asing dalam ordo kami. Dan akhiri pencarian kalian, kembalilah ke negeri kalian. Hati mulia. Selamat jalan ya, serbuk salju. Ayo, Snowy. Tunggu, hati mulia. Kau lupa bawa ini. Maaf, Tuan.
Aku melihat tanduk yak. Astaga, ini hal yang mustahil. Mana kameranya? Takkan ada yang percaya ini. Gua di gunung. Seorang anak laki-laki di sana. Chang! Bagaimana caranya? Dia berbaring di atas tumpukan dahan. Siapa itu yang mendekatinya? Aku tidak bisa melihat. Tunggu. Oke. Itu Migao. Tidak kena. Biarkan saja. Dia bisa melihat Chang. Di mana anak itu? Siapa? Anak lelaki yang kau lihat tidur di atas dahan. Aku tidak mengerti maksudmu. Pergilah dengan damai hati mulia. Chang. Kumohon sahib, jangan. Aku tidak bisa mengantarmu lagi. Aku tahu, Tarki. Kau harus kembali. Tapi perjalananku belum selesai. Aku doakan semoga kau berhasil. Tanduk Yak adalah gunung besar yang berjarak 2 hari perjalanan ke utara. Kilat bertua lihat Chang di sana berbaring di dalam gua. Kau pasti tidak akan bisa mempercayai sihir seperti itu, bukan? Dan dia juga melihat ada Migu. Migu? Jika begitu temanmu sama saja sudah mati. Migu adalah istilah di sini untuk Yeti. Migu adalah iblis di dunia. Aku mohon padamu hati mulia, jangan dekati tanduk Yak. Aku mengerti, Pendeta Agung. Terima kasih atas kebaikanmu. Jika kita berjalan dengan cepat, kita bisa menyusul Tarki. Kau saja, Kapten. Aku mau ke utara. Apa yang kau bilang, Tintin? Jadi sampai sekarang kau belum menyerah juga? Aku kira belum. Jika udara dingin tak membunuhmu, longsoran salju bisa. Atau jika tidak, kau mungkin akan bertemu manusia salju yang jahat itu, yang siap membunuhmu. Aku tak akan pergi sebelum tahu bagaimana nasib Chang di sana. Baik, tapi jika kau bersikeras untuk mati, jangan harap aku tetap ikut. Aku tidak berharap. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Dan telah menjadi sahabat yang baik bagiku. Jika kau berubah pikiran, temui aku di Nepal. Kutunggu kau di sana. Sampai jumpa, Kapten. Itu tanduk Yak. Hei, pecinta daratan! Kau pikir kau sudah meninggalkanku, ha? Hei, Kapten, apa kau berubah pikiran? Itu tempat tinggal Yeti. Menunggu dan menunggu. Aku sudah tak sabar lagi, Tintin. Kita sudah 3 jam menunggu di sini. Menunggu migumu itu, tapi dia belum juga muncul. Bersabarlah, Kapten. Mungkin sebentar lagi. Yeti. Badai topan. Itu dia. Dia pergi. Dia menghilang. Kini kesempatanku untuk melihat apa Chang ada di sana. Baik. Bawa kamera ini. Ingat, beritahu aku jika dia kembali. Baik. Kau coba ambil gambarnya. Jika kau dengar siulanku, cepat pergi. Chang! Ayo, Tintin. Cepat dan keluar dari sana. Chang! Siapa di sana? Chang! Chang, kau selamat. Tintin, aku tahu kau akan datang. Demammu tinggi sekali. Aku tidak apa-apa. Cepat kau bawa keluar aku ya. Kenapa dia tidak cepat keluar? Astaga.
Pelan-pelanlah, Chang. Sudah dekat. Tintin! Cepat keluar! Lari, Chang. Bertanda, Tintin! Aku datang! Bom? Bom atomkah itu? Apa kita sudah mati? Tidak, Kapten. Ayo, tolong aku sebelum Yeti kembali. Bagaimana kau bisa selamat dari kecelakaan itu, Chang? Ketika pesawat jatuh, hanya aku yang selamat. Aku berusaha mencari bantuan, tapi aku pingsan. Saat aku sadar, aku tak percaya apa yang kulihat. Itu Yeti. Aku tahu dia tak bermaksud menyakitiku. Dia memberiku biskuit yang dia temukan di tempat kecelakaan. Saat tenagaku pulih, aku menulis namaku di batu. Kalau-kalau ada yang akan datang. Pada suatu hari, Yeti berlari masuk, membawaku keluar dari gua. Setelah kami ada di atas lembah, kulihat tim penyelamat. Aku melambaikan tangan dan berteriak, "Tolong! Tolong! Aku di sini!" Tapi tak ada yang melihat aku. Lalu aku melemparkan syalku ke arah mereka. Hanya itu yang kuingat. Tapi kau makan apa selama ini? Ini sudah 2 minggu, bukan? Yeti membawakan aku akar dan buah beri. Mungkin dia mau menggemukkan makanannya dulu. Tidak, Kapten. Kau salah menduga. Aku lelah. Bagaimana jika kita istirahat? Di sini tempat yang nyaman. Mana sapu tanganku? Itu pendeta agung. Kilat bertuah meramalkan kembalinya dirimu. Aku datang kemari untuk menyambut dan menghormatimu, hati mulia. Aku? Tapi aku... Kesetiaanmu pada teman pantas dihormati. Izinkanlah aku untuk memberimu sel sutra. Izinkan kami membawamu ke biara kami. Akhirnya kita pulang. Kau benar, aku sudah tak sabar. Ucapan selamat jalan dari Yeti. Sekarang dia sendirian. Ya, sampai ada yang menangkapnya. Semoga saja itu tak akan pernah terjadi. Dia akan diperlakukan seperti binatang liar. Menurutku, perasaan dia juga tidak berbeda dengan kita, Tintin. Siapa yang tahu, Chang? Siapa yang tahu?